Teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Sobatku. Yes. Teman-teman, kali ini saya bercerita tentang koin PI. Dan saya katakan di sini bahwa wallet PI browser itu kurang aman dan 100% tidak aman sesuai dengan yang saya alami. Teman-teman, lihat ada transaksi otomatis yang sudah menyadap koin saya. Tidak banyak, hanya 241. Nah, bagaimana ceritanya bisa terjadi, dan tentunya saya katakan tidak aman. Dan kenapa itu saya katakan? Tentunya kita akan bahas bersama-sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Yuk kita akan bahas. Teman-teman, perhatikan tangkap layar yang ada di sebelah. Ya, saya katakan tidak aman ya, masih ada koin PI saya yang masih saya kunci. Ya, ini 3 tahun ke depan. Iya. Jadi begini ceritanya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, koin PI saya itu kuncinya terbuka di tanggal 18 bulan 4. Ya. Jadi ada pergerakan otomatis. Ya, ini baru saja terjadi lagi ya hari berikutnya, teman-teman. Dan teman-teman perhatikan, kalau kita lihat sejarahnya ya, hampir setiap detik bahkan kurang. Perhatikan, ada transaksi otomatis ya, bahkan kurang per detik. Ya, itu terjadi teman-teman. Ya, pergerakan otomatis. Ya, ini ya, cobalah perhatikan ya, ini transaksi otomatis, bukan manusia yang buat ini pasti ya. Kalau kita melakukan pengiriman, saya rasa tidak seperti ini gercapnya. Jadi ini otomatis teman-teman. Jadi perhatikan nanti ya, nanti saya akan bahas bagaimana kita melewati, apakah bisa kita lewati masa-masa sulit seperti ini ya. Kita lihat inilah, kalau teman-teman lihat ya, waktunya masih berjalan, artinya tiap detik berjalan. Jadi ini kalau saya katakan ini adalah transaksi otomatis yang sudah disetting dan dibuat ya. Nah, perhatikan, disinilah terjadi pembukaan saldo saya, dipindahkan ke saldo yang tersedia. Nah, jadi mulai dari sini langsung terambil, dibuatlah, dan dibuatlah terus menerus transaksinya secara otomatis. Bahkan sebelum pindah ya, sebelum saya pindahkan, ini terjadi sebelumnya, di jam-jam sebelumnya ya. Nah, ini tengok, ini masih di tanggal 18 ya. Nah, jadi di tanggal 18, jadi jauh-jauh sebelumnya, sebelum saya pindahkan, itu transaksi otomatis berjalan teman-teman. Nah, kenapa saya katakan tidak aman? Tentunya kalau teman-teman bilang, abang yang ceroboh, abang mungkin sudah memberikan prasasti kepada orang lain. Kalau saya ingat-ingat, itu tidak saya lakukan. Kenapa saya tidak sebodoh itu ya? Kemudian, kenapa saya katakan tidak amannya ya? Kalaupun sebenarnya sudah diambil frasa sandi kita, teman-teman, tentunya dia pasti login, memerlukan waktu. Dan ketika dia membuat transaksi, tentunya butuh waktu juga kan? Butuh. Jadi kalau frasa sandi kita diambil orang, bukan kita bilang itu tidak aman. Itu adalah kelalaian kita. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kenapa saya katakan tidak aman? Tidak amannya itu di transaksi otomatis ini. Kenapa bisa terjadi?
Artinya sistem wallet PI bisa dibobol sehingga para penyadap bisa membuat transaksi otomatis dan menjadwalkan itu. Sehingga teman-teman yang sudah pernah akunnya tidak aman, maka saya katakan bahwa walaupun sudah terkunci, tetapi pada saatnya nanti terbuka kunci PI-mu, pasti akan ada sadapan otomatis, ya. Jadi untuk menghindari hal ini tentunya agak berat dan saya juga tidak tahu. Tetapi menurut pengalaman saya di sini, ya, tentunya kalau kita buat prasasti atau buat wallet PI baru, oke. Tetapi kan kalau yang terkunci itu, ya, koin PI kita yang terkunci, so pasti akan tetap di wallet tersebut, tidak bisa dipindahkan ke wallet yang baru. Jadi wallet PI kita yang sudah ada kian itu tentunya akan nol lagi artinya lah, ya. Seperti saya masih memiliki teman-teman 375 yang saya kunci 3 tahun ke depan 2028. Nah, teman-teman, mungkin bisa saja kalau teman-teman bisa terjadi, ya terjadi. Jadi saran saya, ketika kalau akun teman-teman kalau sudah pernah terjadi masalah, ya, saran saya jangan langsung dipindahkan, ya, dipindahkan ke saldo yang tersedia. Saya juga tidak tahu apakah otomatis pembukaan ketika terbuka kunci, apakah otomatis itu mereka juga bisa melakukan transaksinya, artinya dipindahkan ke saldo yang tersedia. Nah, ini masalahnya. Nah, jadi kalau kita tahu kan, sebelum saya pindahkan di sejarah tadi, sebelum saya pindahkan itu terjadi transaksi sebelumnya, dan yang pindahkan itu sempat saya klik, saya pindahkan ke saldo yang tersedia. Jadi langsung terambil karena ada transaksi otomatis. Jadi saran saya, ya, jangan langsung pindahkan, tunggu hingga 1 jam apakah aman atau tidak. Karena kalau Anda pindahkan pun pasti tidak aman, pasti dia akan disadap. Nah, jadi ini pengalaman saya teman-teman, semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Artinya, ya, memang harus kita buat wallet PI baru, ya. Tapi itu kan untuk menampung, kalau kita hanya menambang, untuk menampung PI kita yang belum migrasi. Jadi ke depan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan tentunya saya akan bahas berulang-ulang sehingga nanti banyak yang akan menyampaikan kepada pihak pendiri PI Network bahwa inilah sistem kalian ternyata bisa dibobol dengan santai, ya. Karena kalau kita, sekali lagi saya katakan di akhir video ini, kalau kita mungkin lalai memberikan prasasti kita kepada orang lain ataupun dicuri melalui cara-cara yang luar biasa para penyadap, ya, itu adalah kelalaian kita kalau seandainya diambil prasasti kita. Nah, tetapi masalahnya, kenapa di wallet itu bisa terjadi, ya, transaksi otomatis? Artinya ada celah, ya, ada celah yang bisa dilakukan oleh penyadap. Jadi harus diperbaiki oleh tim PI. Kalau tidak, maka saya katakan berat, ya, untuk melaju dan terus berjuang. Hahaha.